Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usti Nurlaili Usman, mahasiswi Biologi Universitas Sriwijaya, Angkatan 2019. Di sini demi memenuhi tugas mata kuliah Metabolisme Tumbuhan dengan kode MBP 40317 dan dosen pengampu Pak Juswardi MSI. Pada kali ini diberikan tugas mengenai topik metabolisme sekunder. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beras ketan hitam. Hitam kecil menyehatkan. Dengan nama latin, beras ketan hitam ini Oryza sativa linfarglutinosa merupakan salah satu varietas beras berpigmen yang lama dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan makanan. Hal ini dikarenakan beras ketan hitam sangat potensial sebagai sumber karbohidrat, senyawa bioaktif, antioksidan, dan serat yang tinggi bagi kesehatan. Beras ketan hitam bila sudah dimasak mempunyai warna ungu kehitaman yang dapat menjadi hitam pekat. Adapun klasifikasi dari beras ketan hitam ini dapat dilihat pada gambar, merupakan famili dari Gramineae atau Poaceae, genus Oryza, spesies Oryza sativa linfarglutinosa, nama lokal beras ketan hitam. Beras ketan hitam mengandung zat warna antosianin yang dapat digunakan sebagai pewarna alami pada makanan. Antosianin memiliki aktivitas sebagai antioksidan yang dapat mencegah masalah kesehatan dengan cara meredam radikal bebas yang menyebabkan kerusakan komponen sel yang berakibat pada timbulnya berbagai penyakit kronik degeneratif seperti kanker, arteriosklerosis, katarak, dan diabetes. Warna beras ketan hitam didapat dari sel-sel kulit ari yang mengandung antosianin. Beras ketan hitam mengandung metabolit sekunder seperti alkaloid, flavonoid, tanin, dan triterpenoid. Adapun jalur biosintesis dari antosianin ini dapat dilihat pada gambar. Jalur biosintesis antosianin secara umum dimulai dari fenilpropanoid, di mana berkaitan dengan tahapan utama metabolisme, yaitu mengubah substrat L-fenilalanin menjadi asam sinamat menggunakan enzim fenilalanin amonia liase. Asam sinamat dengan bantuan enzim sinamat 4-hidroksilase dan 4-kumarat koenzim A ligase diubah menjadi 4-kumarat koenzim A. Selanjutnya, 4-kumarat koenzim A dikatalisis oleh enzim kalkon sintase, kalkon isomerase, dan flavanon 3-hidroksilase untuk membentuk dihidroflavonol. Pada tahap akhir, dihidroflavanon dikatalisis oleh enzim dihidroflavonon 4 reduktase menjadi leukoantosianidin, yang mana leukoantosianidin ini akan menjadi antosianidin dan antosianin oleh enzim antosianidin sintase. Bagaimana mengekstraksi antosianin dari beras ketan hitam? Yang pertama, ekstrak antosianin beras ketan hitam dibuat dengan cara meredam 1/4 kg atau setara dengan 250 gram bubuk beras ketan hitam ke dalam 1000 ml metanol dengan konsentrasi 70% asam. Dilakukan dengan penambahan 1% HCl pekat. Setelah itu direndam selama 1 jam. Setelah perendaman selama 1 jam, ekstrak disaring menggunakan kertas saring kasar. Filtrat yang diperoleh kemudian diuapkan atau divakum pada kecepatan 60 rpm selama 1,5 jam. Filtrat disimpan pada suhu minus 40 derajat Celcius sebelum digunakan.
Adapun gambar tahapannya ekstraksi antosianin ini, pertama beras direndam dahulu dalam air, kemudian disaring, kemudian divakum atau diuapkan. Selanjutnya merupakan produk olahan yang dihasilkan oleh beras ketan hitam. Yang pertama itu minuman anggur ketan hitam, yang kedua susu kemasan dengan rasa beras ketan hitam, yang ketiga bolu bubuk. Sebagaimana beras ketan hitam ini menjadi bahan utama dan bubur yang biasa dikonsumsi pada pagi hari. Beras ketan hitam ini pasti memiliki manfaat. Apa saja sih manfaat ketan hitam bagi kesehatan? Yang pertama, menunjang daya tahan tubuh, memiliki kemampuan lebih baik dibandingkan beras merah. Memiliki vitamin E yang dapat melindungi sel dari kerusakan yang diakibatkan oleh radikal bebas. Selanjutnya, melawan kanker dan penyakit jantung karena memiliki kandungan antioksidan. Yang keempat, menjaga kesehatan pencernaan karena memiliki kandungan seratnya cukup tinggi. Yang kelima, mencegah anemia dengan kandungan zat besi yang dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah. Tentunya zat besi, jika kita kekurangan zat besi, maka akan menyebabkan anemia. Yang keenam, ketan hitam juga kaya akan protein, sehingga bisa menjadi alternatif sumber protein nabati. Protein penting dalam pembentukan sel dan membangun berbagai jaringan tubuh, termasuk jaringan kulit dan tulang. Yang terakhir, ternyata pigmen warna dalam ketan hitam bisa dimanfaatkan sebagai pewarna alami dalam pengolahan makanan, mulai dari merah muda hingga hitam. Memakai pewarna makanan dari ketan hitam akan lebih baik bagi kesehatan karena merupakan bahan alami ketimbang memakai pewarna buatan. Beras ketan hitam ini merupakan kesimpulan yang merupakan salah satu varietas beras berpigmen yang sudah lama dikonsumsi masyarakat Indonesia yang dikenal luas dengan nama beras ketan hitam. Tahukah kamu bahwa beras ketan hitam kaya akan kandungan zat warna antosianin yang dapat digunakan untuk pewarna alami pada makanan? Apa saja sih manfaat dari beras ketan hitam? Pertama, beras ketan hitam memiliki banyak sekali khasiat bagi manusia karena positif mengandung metabolit sekunder. Ketan hitam mampu melawan sel kanker, mencegah anemia, melindungi sel dari kerusakan, dan dapat menunjang daya tahan tubuh dibanding beras merah. Baiklah, sekian dari penyampaian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.